Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan searching for MobileNet V3, lebih spesifiknya MobileNet V3-nya. Lanjut. Nah, sebelum kita ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Igede Krisna Pratnyawanana dengan NIM 11021941112. Bisa dilanjut? Dan saya Sadam Adri Perdana dengan NIM 1102192267. Dan saya sendiri Rangga Pratama Yudhistira dengan NIM 1102190048. Oke, bisa next. Oke, kerangka pembahasan dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada pembahasan dasar, ketiga ada pengurangan lapisan, dilanjutkan dengan definisi MobileNet V3, lalu ada percobaan, training setup, hasil percobaan, dan terakhir itu kesimpulan. Bisa dilanjut. Yang pertama kita akan bahas yaitu pendahuluan itu sendiri. Next. Nah, pembahasan pada laporan ini menjelaskan pendekatan yang diambil dalam mengembangkan model net V3 itu sendiri, baik itu yang besar maupun yang kecil, untuk menyediakan generasi berikutnya, baik itu dalam bentuk model neural network dengan presisi yang tinggi dan efisien juga, untuk menghidupkan visi dari mesin pada perangkat yang akan dikembangkan untuk selanjutnya. Tujuannya untuk mengembangkan arsitektur komputer seluler yang terbaik, yang mengoptimalkan kompensasi akurasi, baik itu latensi pada perangkat seluler. Nah, perlu kita ketahui neural network itu sendiri adalah merupakan otak atau yang biasanya berada pada dalam machine learning. Nah, dengan adanya neural network ini sendiri, maka machine learning itu sendiri bisa mempelajari pola-pola dari data yang didapatkan. Lanjut. Oke, lanjut ke pembahasan dasar. Lanjut. Nah, lanjut pembahasan tentang perancangan neural network itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa neural network itu sangat penting. Nah, untuk kompromi optimal maupun antara akurasi maupun efisiensinya itu sendiri merupakan ya sampai saat ini penelitian yang sangat aktif. Nah, terkait proses tersebut, ada namanya RL atau Reinforcement Learning, di mana itu diperkenalkan untuk mencari arsitektur yang lebih efisien dan mampu kompetitif. Nah, yang dimana berfokus mengadaptasi jaringan yang ada pada platform seluler. Nah, dari Reinforcement Learning itu sendiri mengusulkan algoritma yang lebih sederhana sehingga nanti untuk kedepannya bisa menjadi lebih efisien. Lalu yang perlu kita ketahui juga ada namanya MobileNet V1. Itu memperkenalkan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam sebagai pengganti yang efisien untuk lapisan konvolusi tradisional. Nah, konvolusi yang dapat dipisahkan secara efektif memantulkan konvolusi dari konvensional itu sendiri. Nah, itu dari MobileNet V1 itu sendiri. Lalu untuk MobileNet V2 itu memperkenalkan kemacetan linear dan struktur residu terbalik untuk menciptakan struktur berlapis yang lebih efisien dengan memanfaatkan sifat dan masalah kisaran yang lebih rendah. Bisa dilanjutkan. Nah, ini bisa dilihat ada MobileNet V2, di mana bisa dilihat pada blok gambar bahwa di mana ada namanya expansion layer atau lapisan ekspansi. Itu bertindak sebagai decomposer seperti unzip yang pertama-tama mengembalikan data yang dalam bentuk sepenuhnya. Kemudian lanjut ada namanya deep waste layer atau lapisan ke dalam. Itu melakukan penyaringan apapun yang penting yang ada pada jaringan ini. Dan yang terakhir itu ada namanya projection layer. Nah, data untuk membuatnya kecil, di mana nanti projection layer ini memanfaatkan data yang bentuknya kecil di jaringan ini. Lalu, apa sih yang membuat ini berfungsi? Nah, tentu saja adalah bahwa ekspansi dan proyeksi yang dilakukan menggunakan lapisan konvolusi dengan parameter yang pastinya harus dapat dipelajari. Sehingga model ini bisa nanti dikembangkan menjadi yang lebih baik. Bisa lanjut. Nah, ini ada penjelasan tentang MobileNet V2 di mana bottleneck with residual dan juga di bawahnya itu ada juga MobileNet V2 plus second exit-nya. Bisa dilihat pada gambar di samping itu bahwa nonlinear Hewish-nya digunakan penambahan modul
pemerasan dan eksitasi membantu dengan memberikan bobot yang tidak sama ke saluran yang berbeda dari input pada peta yang fitur tersebut. Nah, seharusnya dengan bobot yang diberikan chain normal itu harusnya sama, di mana sequence dan ekstasi umumnya ditambahkan secara terpisah, tapi di sini dibuatnya secara paralel. Sebenarnya ada gambar panah itu kecil di gambar di atas MobileNet V2 Plus-nya itu, yang garis hitam itu. Nah, itu bisa lihat pada di kiri saya sudah tambahkan, kami sudah tambahkan gambar bahwa di mana di sana itu ada pool, lalu ada lempengan padat, lalu value, lalu padat lagi, lalu hard shear, lalu ke skala kembali. Bisa next. Nah, di sini juga akan dibahas tentang NAS. NAS itu sendiri merupakan Neural Architecture Search. Dalam istilah awamnya itu proses mencoba membuat model yang lebih baru. Nah, NAS biasanya digunakan untuk mendapatkan struktur submodul yang lebih efisien yang dapat ditumpuk bersama berulang kali untuk mendapatkan keseluruhan model yang kita inginkan. Di gambar paling kanan itu merupakan algoritma sederhana yang bisa kita lihat, di mana itu seperti kayak blok diagram. Nah, dari RN itu merupakan apa ya? Sebuah controller juga, pengontrol. Lalu nyambung ke sampel arsitektur A-nya, terus dibawa ke train child network-nya, di mana arsitektur A itu ke convergence untuk mendapatkan validation dari akurasi R itu sendiri. Lalu ke selanjutnya. Nah, namun di sini digunakan sebagai tambahan untuk algoritmanya itu ada namanya net edit, yang akan digunakan untuk menentukan jumlah filter untuk setiap lapisan, sehingga NAS itu akan digunakan untuk mengoptimalkan setiap blok itu sendiri. Bisa next. Nah, algoritma pada MobileNet. Nah, di sini kami mendapatkan 4. Yang pertama itu adalah dengan keluaran NAS, Neural Architecture Search. Lalu yang kedua ada tetapkan bobot untuk proposal baru dengan menggunakan bobot dari jaringan sebelumnya dan inisialisasi acak dari setiap filter terbaru. Lalu yang ketiga, sempurnakan proposal pada akhirnya dipilih hingga latensi target itu tercapai. Yang terakhir, seleksi akhir dibuat berdasarkan matriks penulisan pemilih perubahan dalam ACC atau perubahan latensi itu sendiri. Bisa next. Lalu terakhir ada pengurangan lapisan. Nah, di sini kita berbicara tentang pengurangan lapisan. Bisa lihat pada gambar di samping itu, pada blok terakhir, lapisan di mana 1 kali 1 diambil dari unit residual terbalik. Dari MobileNet V2 dipindahkan melewati lapisan penyatuan. Namun sekarang itu setelah dipindahkan ke belakang pooling layer, kita tidak perlu melakukan kompresi yang dilakukan oleh layer proyeksi. Nah, dari layer terakhir, bisa lihat layer terakhir. Nah, pada blok sebelumnya, maka kita dapat menghapus atau mengurangi lapisan proyeksi dan lapisan penyaringan itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan penghapusan layer. Bisa lanjut. Untuk definisi MobileNet V3 itu akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke MobileNet V3. Nah, jadi MobileNet V3 ini didefinisikan sebagai 2 model, yaitu MobileNet V3 Large dan MobileNet V3 Small. Nah, jadi model-model ini masing-masing ditargetkan pada kasus penggunaan sumber daya tinggi dan rendah. Model dibuat melalui penerapan NAS yang sadar platform dan NetAdapt untuk pencarian jaringan dan menggabungkan peningkatan jaringan define di bagian ini. Nah, selanjutnya pada percobaannya, karena tadi MobileNet V3 dibagi menjadi 2 model. Yang pertama untuk klasifikasi spesifikasi dari MobileNet V3 untuk yang large. Nah, di sini untuk MobileNet V3 large, SE itu yang ada di tabel itu menunjukkan apakah adanya squeeze and excite di blok tersebut. Nah, selanjutnya ada NL.
Nah, NL ini menunjukkan jenis non-linearitas yang digunakan. Lalu di sini ada keterangan HS juga. HS ini menunjukkan Hawis-nya dan RE itu menunjukkan value-nya. Nah, dan terakhir terus ada NBN. Nah, di sini NBN menunjukkan tidak ada normalisasi batch ya. Dan terakhir di sini S itu menunjukkan si langkah-langkahnya. Nah, untuk MobileNet V3 yang small juga sama, hanya saja yang large ini memiliki jumlah input yang lebih banyak. Oke, bisa di next. Selanjutnya masuk ke training setup. Nah, jadi di sini ada tabel pertama mengenai floating point performance pada keluarga pixel telepon. Atau di sini PN menunjukkan pixel N di telepon. Nah, semua latensi ada di MS dan tentunya menggunakan satu inti besar dengan satu bagian. Lalu satu akurasi pada ImageNet. Nah, lalu tabel di sebelahnya itu mengenai performansi kuantisasi. Jadi semua latensi ada di MS, itu latensi inferensi diukur menggunakan satu inti besar pada masing-masing perangkat pixel 1, 2, dan 3. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini menunjukkan performa pada MobileNet V3 sebagai fungsi pengganda dan revolusi yang berbeda. Nah, dalam percobaan kami telah menggunakan multiplier 0,35, 0,5, 0,75, 1, dan 1,25 dengan resolusi tetap 224 dan resolusi 96, 128, 160, 192, 224, dan 256 dengan pengalih kedalaman tetap itu 1,0. Nah, paling baik dilihat dalam warna, akurasi top 1 ada di ImageNet dan latensi ada di MS. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke hasil percobaannya. Di hasil percobaannya, seperti yang dapat kita lihat tadi, bahwa kinerja floating point pada ponsel pixel yang berbeda dalam tabel sebelumnya, kami mintakan hasil kuantisasi pada tabel performa kuantisasi pada gambar performa MobileNet V3, menunjukkan trade-off kinerja MobileNet V3 sebagai fungsi pengganda dan resolusi. Perhatikan bagaimana MobileNet V3 small mengungguli MobileNet V3 yang large dengan penggandaan yang diskalakan agar sesuai dengan kinerja hampir 3%. Nah, di sisi lainnya, resolusi pemberian trade-off yang lebih baik daripada pengganda. Namun, perlu dicatat bahwa resolusi yang sering ditentukan oleh masalah itu yaitu masalah segmentasi dan deteksi umumnya memerlukan resolusi yang lebih tinggi. Jadi dengan demikian tidak selalu dapat digunakan sebagai parameter tunable-nya. Oke, untuk kesimpulannya sendiri dalam pembahasan kali ini kita coba memperkenalkan tentang MobileNet V3 besar dan MobileNet V3 yang kecil dan mendemonstrasikan state of art pada mobil dalam klasifikasinya, deteksinya, dan segmentasinya. Kita dapat menjelaskan upaya untuk memanfaatkan beberapa algoritma penelusuran dengan arsitektur jaringan serta kemajuan dalam desain jaringan untuk menghadirkan model seluler generasi berikutnya. Di sisi lain juga, kita telah menunjukkan bagaimana mengadaptasi non-linear dan menetapkan pemerasan dan eksitasi dalam kuantisasi yang ramah dan efektif di mana di masa depan nanti karena dapat menjadi sebuah motivasi besar untuk menggunakan dan lebih meningkatkan algoritma pencarian jaringan semacam itu. Jadi untuk peningkatan tersebut dapat mengarah ke tahap di mana kita benar-benar bergantung pada pencarian untuk memutuskan arsitektur modelnya.
Terus untuk MobileNet V3-nya memberikan hasil luar biasa untuk mode ringan dalam masalah penglihatan komputer utamanya. Oke, mungkin segitu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.